Biar nanti di masa depan bisa dihitungin kembali gitu. Indonesia tuh tidak dijajah selama 350 tahun. Bumi itu berbentuk dinosaurus seperti yang ada di gambar ini. Watashi Radit, Watashi Halim. kami berdua Wibu Sejati. Ya, Oke. saya Adnan. Saya Zulfalah. Kami pejantan tangguh. Mantap. Mantap. Oke, selamat datang kepada teman-teman semua yang mau bergabung ke dalam acara kita yaitu History or Konspirasi. Boleh, ini mungkin dipegang dulu karena ini menjadi pertanggungjawaban kalian dalam pertanyaan ini. Jadi, di sini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan nih buat teman-teman. Nah, sekarang teman-teman tinggal jawab aja. Menurut kalian teori ini tuh apakah histori atau ada dasarnya atau konspirasi saja? Gitu ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang pertama nih. Ada teori bahwa Indonesia ini dijajah selama 3,5 abad. Teorinya, Belanda hanya menjajah seluruh wilayah Indonesia hanya sekitar puluhan tahun. Karena wilayah Indonesia pada masa kolonial tidak semua wilayahnya dijajah karena perbedaan waktu lamanya dijajah. Namun Belanda baru bisa menjajah seluruh wilayah Indonesia ketika mulai tahun 1912 hingga 1942. Bisa ya dijawab ya, tinggal histori atau konspirasi. 3, 2, 1. Menurut literatur yang saya baca dari Reclave ya, menyatakan bahwa Indonesia itu tidak dijajah selama 350 tahun. Yang dijajah selama 350 tahun adalah lebih ke Pulau Jawa ataupun Batavia. Karena sejatinya saat Pulau Jawa dijajah tuh Belanda belum bisa menaklukkan Aceh. Sana Aceh masih berperang melawan Belanda gitu. Kenapa dibulitin jadi seluruh Indonesia dijajah 350 tahun supaya bisa meningkatkan nasionalisme kita. Dalam pidatonya Bung Karno menyatakan bahwa kita harus merdeka, kita telah dijajah selama 350 tahun karena untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan semangat pejuang para pemuda serta pejuang-pejuang bangsa Indonesia. Sebetulnya Belanda itu tidak ada niatan untuk menjajah, begitu. Niatnya itu hanya untuk mencari harta tahta wanita. Gitu. Ya betul. Betul, harta tahta wanita gitu. Gold, glory, gospel. Walaupun kita ganti jadi girl. Ganti. Nah, pada masa itu belum ada yang kepikiran bahwa wah ini daerah ini cocok untuk dijajah dan kita jadikan wilayah kekuasaan. Waktu itu hanya mencari kesenangan hidup saja begitu. Baru saat ada kepikiran itu setelah adanya, betul tadi saya sepakat bahwa tahun 1912 baru mereka ada kepikiran untuk menjajah. Bagaimana pandangan kalian terhadap bumi bulat atau bumi datar? Nah, ini gue sering nonton. Oke. Apakah ini history or konspirasi? 3, 2, 1. Lu tadi story. Ya kita merujuk kepada Al-Quran nih ya. Masya Allah. Kita merujuk kepada Al-Quran dan mungkin di Alkitab juga di agama-agama samawi bahwa ya Tuhan tuh menciptakan bumi itu tidak datar. Ketika satu sisi gelap atau malam, terus sisinya lagi terang gitu. Jadi dan ada beberapa bukti dari NASA kalau saat mereka keluar angkasa tuh bumi itu bulat gitu, nggak datar. Yang datar mah mungkin sikap dia ke aku ya. Jadi ya bukan bumi yang datar, saya punya bumi bulat. Terus lihat aja kalau kita di pantai melihat jauh kan tidak sejatinya datar. Kalau datar berarti negara lain terlihat gitu. Bumi itu Kami lentangkan. kami hampalkan. Nah, Kan belum tentu itu bumi datar atau bumi bulat, tetapi yang terjadi yang sudah diteliti oleh NASA, bumi itu bulat seperti itu. Ya. Nah, Begitu ya, teori menurut saya itu bumi itu berbentuk dinosaurus seperti yang ada di gambar ini. Nah, itu gambar itu sudah sangat-sangat membuktikan dan saya percaya gitu. Kita itu Indonesia itu ada di bagian giginya. menurut saya bumi itu gak tahu bulat gitu apa gitu. Oh iya. Saya juga tidak mempercayai ya teori anak yang mengatakan bumi itu dinosaurus. Jadi menurut saya bumi itu bentuknya gimana ya bumi. Jadi masih abstrak gitu menurut saya. Kan yang menjadi perdebatan kenapa ada bumi datar dan bumi bulat ini kan karena adanya orang-orang yang mengkonspirasikan, betul bukan? Nah, konspirasi-konspirasi tersebut mungkin bisa keluar karena adanya teori organisasi The New World Order yang mengendalikan bumi ini. Nah, apakah itu history atau konspirasi? 3, 2, 1.
Illuminati. Nah itu organisasi yang menguasai dunia ini gitu. Dan sampai sekarang kita tidak mengetahui organisasi apa itu. Tapi pasti ada gitu. Jadi sejatinya Illuminati itu sudah ada dari abad pertengahan ketika gereja Katolik menguasai Eropa gitu. Nah, di mana ada kelompok orang terdidik yang membantahkan saat itu gereja tuh mengatur segalanya di dunia gitu, dari pemerintahan, akademik, segala macam gitu. Nah, orang-orang yang terdidik ini mereka mengatakan bahwa sebenarnya dunia itu tidak bisa terkotak pada Alkitab saja, terkotak pada agama saja gitu. Nah, mereka mengatasnamakan mereka Illuminati. Contohnya mungkin seperti Galileo Galilei ya, kan dia dibunuh karena dia menyatakan bumi itu bukan pusat dunia, sedangkan dalam Alkitab menyatakan bumi itu pusat dunia gitu. Nah, dia dibunuh oleh gereja gitu, mungkin kalau salah disalib terbalik, disalib silang kalau nggak salah. Nah, Illuminati itu ada dari saat itu. Kemudian mereka menjadi aliansi underground yang mencoba untuk memegang tatanan dunia, dan mereka juga membuat tatanan dunia sekarang. Jadi ada elit-elit global yang mengatur jalannya dunia sekarang. Jadi mungkin pandemi aja nih aturan dari mereka ya. Saya pengen ada pandemi, jadilah pandemi seperti itu mungkin. Nah, salah satunya keluarga Roosevelt kalau salah. Keluarga Roosevelt itu mereka yang 6% yang menguasai dunia lah dia. Jadi ternyata dunia itu tergantung oleh Roosevelt. Jadi kalau Anda mau kaya, Anda mau menguasai dunia, jadilah Roosevelt, nikah sama Roosevelt. Di dunia ini tidak ada yang kita tahu gitu. Memang ada misteri-misteri yang harusnya kita ini tahu tapi mereka sembunyikan. Salah satunya rencana The New World Order ini gitu. Jadi memang mungkin ada, seperti yang kita tahu ya, ada Sunda Empire. Selama ini kan kita tidak tahu Sunda Empire. Ternyata ada. Tahu-taunya ada, ternyata bisa saja The New World Order ini bibit-bibit Sunda Empire-nya gitu. Tapi bisa jadi itu adalah simpatisan Sunda Empire. Oh iya, benar, Sunda Empire ya. Wah, Rangga Sasana, mungkin Rangga Sasana bawahannya Roosevelt gitu. Iya, bisa jadi. Jadi, soalnya perkataan-perkataan orang Rangga Sasana itu jadi fakta sekarang ya. Betul. Dengan pandemi perang dunia, Putin, wah gila weh. Ada teori mengatakan bahwa adanya niatan untuk mencurangi kematian dengan Frozen for Eternity yang dilakukan oleh Walt Disney. Nah, itu kan sangat menarik tuh. Apakah itu history or konspirasi? 3, 2, 1. Nggak tahu. Saya bukan nggak tahu, cuman ini masih satu kajian ya. Dibilang history, emang ada beberapa peneliti yang bisa memfrozenkan dan belum bisa membangkitkan lagi. Tapi dibilang konspirasi, Walt Disney juga kan sudah meninggal. Kita nggak tahu Walt Disney di mana. Jadi masih rancu ini. Saya belum bisa mengutarakan pendapat saya bahwa saya setuju di konspirasi atau history. Saya belum tahu ini. Nah, kenapa dikatakan konspirasi? Apa itu teh? Frozen for Eternity kan itu teh ngebekukan tubuh ya, biar nanti di masa depan bisa dihidupin kembali gitu dengan segala macam cara. Nah, menurut saya kenapa itu jadi konspirasi? Karena mungkin teknologi pada zaman itu, pada zaman Walt Disney masih hidup atau pas mau meninggal, nah teknologinya masih kurang gitu untuk bisa membuat teknologi seperti itu. Nah, mungkin kalau di zaman sekarang itu bisa jadi mungkin menurut saya. Kita berbicara secara ilmiah terlebih dahulu gitu. Secara ilmiah, ada beberapa makhluk hidup yang dapat bertahan di bawah suhu yang ekstrim. Contohnya seperti amuba dan juga kecoa yang bisa dalam kondisi terbeku, dia itu masih bisa dihidupkan kembali begitu. Nah, Anda ini kan percaya ya adanya The New World Order. Seharusnya Anda juga percaya bahwa manusia itu bisa menciptakan teknologi sebaik apapun. Dan saya percaya bahwa memang sebetulnya manusia itu memiliki ketahanan tubuh yang kuat untuk bisa dibekukan lalu nanti di masa depan dihidupkan lagi. Gitu. Saya juga percaya di film Demolition Man, filmnya itu bercerita tentang manusia yang dibekukan lalu dihidupkan kembali gitu. Nah, jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini menurut saya. Berbicara mengenai masa depan, berarti kita membicarakan tentang time travel. Nah, teorinya manusia di luar angkasa atau astronot yang bertugas di satelit umurnya lebih lambat ketimbang manusia yang biasanya di bumi. Misalnya astronot A di luar angkasa berumur 30 dan bertugas 10 tahun di luar angkasa. Kemudian kembali ke bumi, umurnya tuh akan lebih muda ketimbang teman-teman astronot A yang berumurnya sama. Nah, atau misalkan tidak perlu terkukung deh mengenai astronot dan segala macam. Apakah kalian percaya adanya time travel? History or konspirasi? 3, 2, 1. Saya ingin memberi info kepada teman-teman semua bahwa saya salah satu time travel yang ada di dunia ini. Saya datang dari abad 2036
Berarti di sana One Piece sudah tamat kan? Oh, sudah tamat. Oh, bagus. Kebetulan karena saya wibu sejati seperti moto kita, saya sudah mengetahui bahwa One Piece itu tamat dengan happy ending. Apa tadi tuh? Jadi di luar angkasa lebih lambat gitu pergerakan waktunya. Nah itu tuh mengacu pada kalau tidak salah teori relativitasnya Einstein. Kalau gue bukan time travelnya sedikit belum percaya ya. Kita berbicara dengan relativitas waktu sama dengan MC kuadrat ya, lubang cacing apa segala macam. Itu masih belum jadi bahan kajian lagi. Tapi tadi teori yang mengatakan bahwa astronot yang keluar angkasa ketika kembali ke bumi lebih mudah, iya. Kenapa? Karena dalam sistem kerja saraf, sistem kerja tubuhnya, organ-organnya. Karena di luar angkasa kan nggak ada gravitasi, ya, ruang hampa udara. Jadi si jantungnya tuh memompa tidak seberat di dunia gitu. Jadi kan nggak ada gravitasi yang memompa dari bawah ke atas. Jadi santai itu si jantung. Cuma ketika balik ke dunia, jantungnya harus bekerja lebih ekstra. Jadi ya lebih mudah, cuma lebih penyakitan gitu aja.